Kisah ini bermula ketika seorang pedagang bakso, sebut saja namanya Kardio, tengah bekerja seperti biasa keliling kampung untuk menjajakan baksonya. Kisah ini ditulis berdasarkan kisah pengalaman Kardio saat berjuang mencari uang demi menikahi wanita idamannya. Wajar saja jika seorang lelaki sangat bersemangat ketika memiliki niatan untuk menikahi wanita yang ia cintai. Demikian pula dengan Kardio yang sangat antusias dalam berjualan bakso untuk biaya pernikahannya kelak. Waktu itu bertepatan pada hari Minggu malam, di mana penduduk tempat Kardio biasa berkeliling berjualan bakso usai mengadakan pemilihan kepala kampung. Menurut pengalamannya, setiap malam Senin dagangannya selalu laris manis, sehingga di malam itu Kardio sengaja membawa stok bakso lebih banyak dibandingkan hari biasanya. Maklum saja, selain kejar setoran, dia juga merasa perlu untuk bekerja lebih keras agar segera bisa menikahi wanita idamannya sebelum dilamar orang lain. Namun seperti biasanya, harapan dan impian Kardio di malam itu tidak bisa kesampaian, karena selain tidak terlihat warga yang berkumpul, malam itu suasana kampung tempatnya berkeliling berjualan bakso juga terlihat sangat sepi, tidak seperti hari biasanya. Lantas ia merasa kecewa dan beranggapan jika acara pemilihan ketua kampung di siang tadi membuat warga merasa lelah dan capek, sehingga memilih untuk istirahat di rumah. Waktu menunjukkan pukul 21 malam. Belum semangkok pun bakso yang terjual di malam itu. Untuk sedikit melepas lelah, Kardio berhenti di bawah pohon randu yang di sampingnya terdapat tiang dan lampu listrik sebagai penerangan jalan. Sambil melepas lelah, Kardio memukul mangkok baksonya secara bertahap agar suaranya terdengar oleh warga. Satu menit, 2 menit, hingga 10 menit berlalu. Kardio secara bertahap memukul mangkok bakso. Namun masih tak ada seorang pun yang ingin membeli baksonya. Ya sudahlah. Kali aja malam ini memang bukan rezekiku. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar olehnya suara angin gemuruh dari arah berlawanan, dan seolah menerpa sekeliling tempat dia berhenti. Anehnya, meskipun terdengar suara angin kencang, namun ranting pepohonan termasuk pohon randu di sampingnya tak terlihat bergerak sama sekali. Pengalaman mistis Kardio akhirnya diawali juga, di mana lampu penerangan jalan yang berada di samping pohon randu itu mati secara mendadak. Dengan refleks, Kardio menengadahkan mukanya ke atas, seolah mencari apa gerangan yang membuat lampu itu mati. Saat ia melihat ke atas, terlihatlah sosok hantu berpakaian putih yang sedang duduk di atas ranting pohon. Tepat di atasnya berdiri. Tanpa mikir panjang, Kardio bergegas mendorong gerobak baksonya untuk segera menyingkir
dari tempat tersebut. Rasa kaget bercampur merinding, seolah semakin membuat Kardio ketakutan, beriringan dengan terciumnya aroma bangkai yang membuatnya mual. Perjalanan Kardio malam itu seperti belum selesai sampai di situ. Dia masih berkehendak kembali keliling kampung. Meski dengan hatinya yang was-was dan gelisah atas kejadian yang barusan dialami, Kardio pun menyadari jika yang dilihatnya adalah penampakan sosok kuntilanak. Namun dia tidak memiliki pilihan lain kecuali kembali ke jalan dia berdagang tadi. Setelah sekitar 15 menit mendorong gerobaknya, akhirnya terlihat pembeli pertama memanggil dan menghampirinya. Sambil membuat bakso, Kardio menceritakan perihal kejadian yang barusan dialami, yaitu melihat sosok kuntilanak di pohon randu yang masih berada di kampung itu juga. Aneh dan kembali bikin merinding. Kala itu tiba-tiba tercium aroma wangi layaknya bunga melati yang tengah mekar. Singkat cerita, pembeli tadi telah masuk rumahnya, dan Kardio pun kembali mendorong gerobak sambil memukul-mukul mangkok sebagai pertanda seorang penjual bakso lewat. Tak lama kemudian terdengar suara seorang wanita dari arah belakang seolah meminta dirinya untuk berhenti. Namun begitu Kardio menolehkan wajahnya ke belakang. Anehnya tak terlihat seorang pun. Kejadian ini sampai terulang sebanyak 3 kali. Dan pada panggilan terakhir, Kardio melihat sosok wanita yang tidak begitu dia kenal berjalan mendekatinya dengan membawa mangkok. Lantas Kardio pun berhenti, karena dia yakin wanita itu adalah seorang pembeli yang ingin membeli baksonya. Kardio pun menunggu pembeli itu, dan seperti biasa dia menunduk ke bawah untuk membesarkan nyala kompor yang dia pakai, agar air tempat merebus mie segera mendidih. Seusai menyalakan kompornya, Kardio pun kembali berdiri dan menoleh ke arah wanita tadi dan memanggil dirinya. Namun apa yang terjadi? Dia mendapati sosok kuntilanak yang tengah berdiri tepat di belakangnya. Saking takutnya, Kardio pun bergegas mendorong gerobaknya tanpa menghiraukan air rebusannya yang bertumpahan.